Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana khalifatan fil ardh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi khalifatan fil ardh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina yaj'aluna khalifah ba'dahu amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tifla al-ayah. Wa qala aidan laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ma nahala walidun wa waladahu afdala min adabin asan. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarram segenap para alimil ulama, para asatid, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Walid Haji Muhammad Bisri Asmawi, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Hasan Basri, Al-Mukarram Al-Ustaz Fauzi Azkiya, Al-Mukarram Al-Ustaz Marbawi, dan para asatid yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengeluangi hormat saya. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, sehingga senantiasa menjadi pelita yang menerangi kampung kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga besar daripada Sohibul Bait, yakni keluarga besar Bapak Letong dan rombongan besan beliau Bapak Staman, mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan. Dan juga yang saya hormati Sohibul Hajat Ananda Ahmad Jarkasi atau Ustaz Jarkasi beserta istrinya, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah. Beliau di sini alhamdulillah sudah bisa mengamalkan ilmunya, mudah-mudahan ilmunya bisa dimanfaatkan, dan mudah-mudahan istrinya yang sekarang sedang mengandung diberikan kelancaran ketika melahirkannya, dan anak yang di dalam perutnya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Mandor, yang mudah-mudahan pimpinan kita senantiasa Allah berikan kekuatan di dalam memimpin kita semua, sehingga kampung kita senantiasa aman, damai, dan tentram. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah, para santri, yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini senantiasa kumpulnya kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian puji syukur kehadirat Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka walimatul hamil atau tasakuran. Kalau bahasa orang kampung kita mah 7 bulanan. Mudah-mudahan hajat yang diinginkan oleh Sohibul Bait senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada seorang Abdulul Makhluk atau Abdulul Mawjudat, yang di bulan ini, yakni tepatnya bulan Maulid, kita sama-sama merayakan miladnya. Tahu milad? Ya, kalau sekarang mah apa hud? Hari ulang tahun. Iya, kan Nabi lahir bulan Maulid. Di mana di pelosok negeri ini, di setiap musola maupun masjid maupun majelis taklim maupun di setiap rumah pasti mengadakan selamatan
Maulid siapalah dia kalau bukan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin umat yang tak pernah berkhianat, seorang pemimpin negara yang tak pernah berdosa, seorang pemimpin bangsa yang sangat bijaksana. Dengan lahirnya beliau, alhamdulillah kita bisa mengenal kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara proses penciptaan manusia, tanpa sadar kita ini pasti akan mengalami beberapa fase kehidupan. Yang pertama, kita pernah mengalami hidup di zaman alam ruh, di mana di alam ruh semuanya pada beriman kepada Allah. Di alam ruh kan kita nggak ngeh, bahasa orang kita mah nggak ngeh, nggak ngudeng. Di alam ruh makannya apa, minumnya apa di alam ruh, wallahu alam, itu kekuasaan Allah. Itu udah kita pernah alami sebelum kita lahir di dunia, sebab dunia ini merupakan fase alam ketiga yang kita hadapi. Itu yang pertama. Fase yang kedua adalah alam rahim, yaitu alam kandungan di dalam perut ibu kita. Jangan-jangan kita, Nabi aja tetap prosesnya melalui kandungan seorang ibu. Itulah kebesaran Allah. Allah Maha Kuasa bisa menciptakan seorang manusia tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Emang ada? Ada. Siapa? Nabi Adam. Allah Maha Kuasa bisa menciptakan manusia, ada bapaknya, enggak ada ibunya. Ada enggak? Ada yang tahu enggak? Hah? Yaitu Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan oleh Allah melalui tulang rusuknya Nabi Adam. Berarti Siti Hawa punya bapak, enggak punya ibu. Allah Maha Kuasa bisa menciptakan seorang manusia tanpa seorang bapak, hanya seorang ibu. Siapa? Yaitu Nabi Isa alaihi salam. Tapi bukan Siti Aisyah, maaf, Siti Maryam alaihi salam. Ibunda Nabi Isa, dia tidak pernah menikah, dia belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Begitu sucinya beliau, begitu taatnya beliau, sehingga Allah memasukkan roh ke dalam kandungannya sehingga lahir seorang Nabi Isa. Itu Siti Maryam, bundanya Nabi Isa, bukan Maryam zaman sekarang. Nggak ada Maryam, tapi Maryam begitu udah begejul. Iya, Maryam belina katanya. Iya, hamil tapi nggak ada bapak, bohong, nggak ada bapak mah. Ada bapaknya, kan bapaknya nggak mau ngakui, benar? Iya. Itulah kekuasaan Allah. Proses kejadian manusia, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Wallazi khalaqakum min turabin." Dialah, yaitu Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari segumpal tanah. Atau kayak kita nih, biar begini-begini juga, pada dasarnya kita diciptakan dari tanah, dari sari pati tanah. Kenapa? Kita makan buah-buahan hasilnya ditanam, apa boleh jatuh dari langit? Ditanam. Yang namanya tanaman pasti punya akar, akarnya tumbuhnya di tanah. Jadi sari pati tanah. Jadi Allah yang telah menciptakan kamu atau kita manusia dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dijadikan oleh Allah segumpal air
mani. Dalam Al-Quran nutfah namanya. Itu makanya ketika mau begitu kadang-kadang ada doanya tuh. Allahumma ja'al nutfatan. Tuh, ya Allah jadikanlah air mani saya itunya kesananya ntar keturunan yang baik. Gitu. Ada itu. Allahumma ja'al nutfatan naslil hasani kalau nggak salah, keturunan yang baik. Ada itu doanya tuh kalau suka natar pengantin tuh suka ada tuh doa-doa begitu tuh ketika mau keluar air mani ada doanya. Kalau kita mau boro-boro, iya boro-boro begitu, boro-boro mulai mau pemanasan dulu ngelihat begitu, waduh udah gitu. Kembali lagi ketika di fase alam yang kedua yakni alam rahim, alam kandungan. Kita belum ngeh, benar nggak? Iya kali di sini ada nih, duh Ustadz saya mah waktu di kandungan ingat umur 2 bulan kentut di kandungan ibu, ada nggak yang begitu? Kagak ada. Makanya apa? Bagaimana prosesnya itu kekuasaan Allah. Pan ada katanya ibu ngidam bawaan bayi, bohong. Itu mau bawaan mainnya, benar nggak? Iya. Iya, kalau bawaan bayi cuma mungkin ada yang ngidam nggak doyan duit. Iya, kalau bawaan bayi ini mah kelaki ngidam benci enak ngelihatnya, kirain dikasih duit boro-boro. Bener nggak? Iya, jadi bawaan emaknya itu mah karena macam-macam orang ngidam mah. Kadang-kadang tengah malam pengennya anu lah. Ada kisah nyata di daerah Bogor. Jadi ngidamnya aneh, bukan kayak kita. Kalau kita mengidamnya kadang-kadang perempuan kita metis, bener nggak? Iya, ngidamnya pengen ngelihat apa, pengen megang apa. Kalau di sono mana ngidamnya? Mohon maaf, bukan jorok, benar itu menyata. Pengen makan, mohon maaf, tai kering dibakar. Benar itu pada daerah Bogor ada kejadian begitu. Gitu. Tuh, iya orang ngidam makan aneh-aneh ya. Iya. Tapi yang paling salut mah kalau ada ibu-ibu ngidamnya bapak udah nih kata anak juga suruh punya emak lagi tuh baru mantap tuh. Benar nggak? Iya. Jadi makannya apa manusia tidak ada yang tahu. Jadi itu mah bawaan, bukan bawaan bayi. Itu adalah semua kekuasaan Allah. Proses kejadian manusia 40 hari dijadikanlah segumpal air mani. Kemudian 40 hari dijadikanlah segumpal darah. 40 hari lagi baru dijadikan segumpal daging. Makanya yang lebih utama, mohon maaf ini mah emang kadang-kadang susah udah ada kita. Di mana baca surah Yusuf, baca surah Maryam di 7 bulan. Tapi yang bagusnya mohon maaf ketika istri sedang hamil 4 bulan. Kenapa? Tadi saya bilang prosesnya 40 hari baru jadi air mani. Ditambah 40 hari lagi dijadikan segumpal darah. 40 hari lagi baru dijadikan segumpal daging. 40 dikali 3 berapa? 120. Nah 120 kalau dibagi bulan berapa bulan? 4 bulan. Nah di 4 bulan itulah Allah meniupkan ruh terhadap bayi yang ada di dalam kandungan. Bukan hanya sekedar ruh, di situ pun Allah sudah memberitahukan kita di dalam kandungan bagaimana jodohmu, bagaimana rezekimu, bagaimana ajalmu. Itu sudah Allah beritahu kita ketika di kandungan orang tua 4 bulan. Tuh. Itu ketika di kandungan mah iya aja kita masih mengimani bahwa Allah itu Tuhan. Lah bayi yang lahir ke dunia semuanya dalam keadaan suci. Nah ketika dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi ataupun dia beriman tergantung bagaimana orang tuanya. Makanya tuh Abdulnya begitu tuh ketika ngadain selamatan kalau bisa 4 bulan karena di situ ditiuplah ruh ke dalam cabang bayi yang ada di perut ibunya. Makanya orang tuanya, makanya di kita mah begitu ya.
kebiasaannya dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, dengan catatan biar seperti Nabi Yusuf kalau lelaki, kalau perempuan seperti Siti Maryam. Tapi bagaimana bapaknya hitam, emaknya leteng, anaknya pengen Nabi Yusuf. Aduh begitu mah jangan mimpi. Iya kadang-kadang. Kadang-kadang bapak hitam, leteng, pengen anak kayak Adam Jordan atau mimpi. Karena biar bagaimanapun anak itu nggak jauh mirip dengan orang tuanya, kalau nggak ke mak ke bapak. Atau kenapa dibacain surah Yusuf? Nah ingat, dibaca surah Yusuf bukan hanya sekedar yang diharapkan ketampanan atau kecantikan nanti ketika lahirnya. Yang terutama mudah-mudahan nih anak ketika lahir mempunyai akhlak seperti Nabi Yusuf kalau lelaki, dan perempuan seperti Siti Maryam. Atuh iya, kalau mohon maaf orang ganteng tapi nggak mau sholat, itu bakal apa? Bener nggak? Iya, karena ingat anak itu mohon maaf bisa narik orang tua yang lagi di surga ke neraka. Anak tuh. Tapi sebaliknya orang tua mah nggak bisa narik anak ke dalam surga. Kadang-kadang kalau orang tuanya benar didik anaknya, bisa ngaji jadi anak soleh atau soleha, maka insya Allah bisa menolong orang tuanya ketika nanti dalam neraka. Itu bahkan sebaliknya, anak juga bisa menjebluskan orang tuanya ke dalam neraka apabila anaknya tidak didik. Nauzubillahi min dzalik. Itu alam kedua tuh. Nah ini bertepatan dengan maulid Nabi tuh. Nabi mah makanya Nabi mah luar biasa. Dalam satu syairan ulama mengatakan Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Muhammad itu insan tapi tidak seperti insan. Nabi Muhammad laksana batu intan. Kalau kita mah bagaikan batu jalanan, orang lewat ditendang-tendang, orang pegang dibuang-buang. Betapa hinanya kita wahai manusia. Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad dikandung oleh ibunda Siti Aminah, sama seperti kita di kandungan ibu kita. Ngan ingat Siti Aminah ketika mengandung Nabi, hamil tapi laksana perempuan yang tidak hamil. Subhanallah. Padahal hamil perutnya mah biasa aja sehari-hari. Kalau di kita mah bervariasi, bener nggak? Iya, hamil 4 bulan udah kayak kendi. Iya, hamil 9 bulan udah kayak nempayan. Tapi Nabi mah luar biasa. Walaupun ibunya hamil tapi laksana tidak hamil. Dan tempat dilahirkannya Nabi bukan kayak kita. Kalau kita mah di lubang tikus keluarnya. Iya, kalau Nabi mah tahta surah, yaitu di bawah pusar, di atas kemaluan ibunya. Subhanallah. Itu proses kelahiran. Makanya saya nitip sama Jarkasih, memang termasuk alumni atau murid saya, banyak-banyakin ketika sholat itu kalau istri sedang mengandung, pertama Allahumma yasir umur jaujati ususon fi umuri wiladatiha. Ya Allah, mudahkanlah urusan istri saya, khususnya dalam urusan melahirkannya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan doa, Allahumma ij'al walada fi batni jaujati waladan solihan wa ghaniyan wa pakian. Ya Allah, jadikanlah anak yang ada di dalam perut istri saya anak yang soleh. Udah tuh, habis itu mah terserah. Waladan solihan wa ghaniyan, soleh, kaya, wa pakian, ahli fikih.
Begitu banyakin, mudah-mudahan dengan berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mah lebih seneng kalau dipinta oleh hambanya. Allah mah nggak kayak manusia. Manusia mah kadang-kadang dipinta sekali ngasih, dipinta 2 kali ngasih juga, agak ngegerutu dikit, minta lagi hayah. Betul. Ketiga kali ngegerutu iya dikasih kagak. Tapi Allah lebih senang kalau hambanya banyak meminta. Bahkan suatu keterangan mengatakan seorang hamba dikatakan sombong kalau tidak pernah meminta dan berdoa kepada Allah. Jadi banyakin tuh doa, mudah-mudahan dilancarkan. Iya, kadang-kadang bingung juga sih sekarang mah kalau udah lari ke bidan atau lari ke rumah sakit atau mitra lewat 9 bulan 1 hari udah puyeng, apalagi 10 bulan udah sesar lagi aja, kata Bang Ejar, duit lagi ya. Padahal mah enggak usah kita takut, udah dijelasin dalam kitab fikih juga. Aqalul hamil, palinglah cepatnya orang hamil yaitu sitatun suhur, yaitu 6 bulan. Kalau ke bahasa dokter mah yang sering dikatakan ketika beranak bayi spermatur itu 6 bulan. Tapi kebiasaan orang hamil itu dijelaskan kebiasaannya 9 bulan. Aksarul hamli yaitu 9 bulan tuh bahasanya, lupa lagi saya. Sangat tis'ata ya, sittatu ashur. Paling lama ada paling lamanya. Kadang-kadang 9 bulan lewat sebulan, yaitu 10 bulan udah puyeng ayah, aduh bahaya nih anak gua nih, atau aduh kasihan bini gua ntar kenapa-napa. Nggak usah takut, ada lagi paling lama berapa, 4 tahun. Itu mau keluar udah berjenggotan tuh bayi tuh kayaknya tuh. Bener. Imam mazhab kita yakni Imam Syafi'i, ketika di dalam kandungan ibunya berapa tahun? 4 tahun. Suka ada dikisahkan dalam film-film Maya, film si Samson, bener nggak? Iya. Tapi imam kita, Imam Syafi'i, mazhab yang kita ikutin dan dianutin mayoritas di Indonesia ini, ketika dalam kandungan ibunya, mohon maaf, 4 tahun. Itu ada dijelasin. Kadang-kadang sekarang mah wah lama sedikit udah sesar. Padahal mah tuh dalam agama itu diatur paling lama hamil 4 tahun, kebiasaan 9 bulan, paling lamanya 4 tahun. Kita doakan aja mudah-mudahan nanti istri dari saudara Jarkasi diberikan kelancaran ketika amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau berbicara orang hamil mah aduh, itulah kadang-kadang yang puyeng mah lakinya baru pulang kerja jam 1 malam pengen makan kue tutur. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang yang aneh-aneh aja, benar nggak? Iya, katanya bawaan bayi kalau nggak diturutin bayinya takutnya ngacah aja, tahu ngacah? Iya, ngiler aja, ngiler keluar iler begitu. Padahal itu mah yang ngiler mamanya aja, bener nggak? Iya, karena bayi mah tadi makannya bagaimana itu semua sudah kekuasaan Allah. Dan ingat, ketika nanti sudah lahir seorang anak, berarti sudah menjadi orang tua, ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Mana yang pertama? Ketika anak lahir, wajib orang tua memberi nama yang baik terhadap anak-anaknya. Kalau ada rezeki mah sambil diakekahin.
Abdulnya mah 7 hari setelah lahir selamatan namain anak kalau ada rezekinya sambil akekain anak. Belum ada rezeki udah selamatan aja, yang penting umur 10 hari 7 hari tuh anak udah dikasih nama. Sekarang mah terbalik sih, bayi baru lahir juga udah dipinta namanya siapa. Iya, biar ada keterangan surat dari dan padahal Abdulnya mah tuh sunnah nabinya tuh 7 hari anak lahir, di situ baru kita namain anak. Kalau ada rezekinya sambil kita akekain tuh anak kita. Kalau lelaki motong kambing 2, kalau wanita make motong kambing 1. Kalau nggak ada mah udah namain aja begitu. Sekarang mah baru lahir tanya sama bidan, rencana namanya siapa? Maka surat keterangan lahir. Padahal mah Abdulnya mah tuh tadi tuh sunnah nabinya mah 7 hari setelah lahir tuh anak dikasih nama, diakekahin, bila perlu sambil dipotong rambutnya tuh. Dan juga tadi ingat namain anak yang baik. Jangan namain anak kalau zaman dulu mah tergantung lahirnya. Kalau lahirnya di Pengki dinamain Pengki. Kalau lahirnya mau mau BAB, kata dia mau pengen berak, nggak taunya oa di rumput atau dinamain rumput. Benar nggak? Banyak, bahkan banyak lah. Daerah mana itu? Ada Rambet. Semua udah Rambet, rumput. Oh, itu semua itu. Ya, runta tuh. Ada lagi, ada pungut, ada habis pungut diambil, habis diambil dibuang. Iya, itu 3 kata 3 nama, ada yang begitu, ada abang lagi. Tuh orang dulu mah. Tapi kalau bisa kita udah tahu, kita namain anak yang bagus. Bagaimana dalam Islam diaturnya? Sunnah ketika punya anak diawali dengan kata Abdul, atau diawali dengan kata Muhammad, atau kata Ahmad. Kenapa? Karena nanti ketika di padang mahsyar, ketika mau perhitungan amal ataupun pertimbangan amal, maka nama-nama tersebut yang akan dipanggil duluan. Iya, kadang-kadang namain anak mah bagus dari orang tuanya. Muhammad, apa nih contohnya? Mahpudin. Iya, ada lagi teman, bukan ini, bukan Muhammad Hasan Basri. Namanya bagus. Ada teman di Rawalini, panggilannya apa? Bram. Waduh, dipotong letter aja Bram. Aduh, iya. Padahal yang bagus-bagus, karena ingat sebuah panggilan bisa menjadi doa. Jadi kalau punya anak laki-laki, sunnah dimulai dengan kata Ahmad, Muhammad atau Abdul. Ingat kalau Abdul harus setelah kata tersebut adalah nama-nama Allah. Enggak boleh di luar nama-nama Allah. Contoh seperti Abdul Nabi, makruh. Apalagi kalau sampai ada orang yang menekatkan, bisa mohon maaf ke akidah larinya. Abdul artinya hamba, yang punya hamba hanya Allah. Jadi Abdul Rahman, Abdul Rauf, Abdul Rahim, Abdul Ghafur. Iya. Jadi kalau Abdul mah sunnahnya setelah Abdul itu diikutin dengan nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna yang 99. Ada lagi nama yang makruh. Nih awas nih, ada 2 nama yang makruh. Kudu tahu di kitab apa tuh. Ada di kitab tuh 2 nama makruh. Contoh 1 ada yaitu nama Rahmat, makruh tuh. Nama Rahmat makruh. Kedua nama Barokah atau Barkah itu makruh. Kenapa makruh? Ketika mohon maaf orang manggil ada si Rahmat, nggak ada, khawatir itu dimaksudnya rahmat Allah. Nauzubillahi min zalik. Itu khawatir begitu. Ada si rahmat nggak ada, khawatir kita nggak dapat rahmat Allah. Atau ada si berkah nggak, khawatir hidup kita nggak berkah. Maka makruh tuh di kitab tuh nama 2 itu. Itu ini mah ada cerita, bawa cerita nggak nih?
Iya, ada orang lahir atau punya anak 4. Iya, pengen punya anak 4 nih ceritanya, pengen satu nama apa, 4-4-nya namanya beda tapi satu panggilan pada ngikut. Tuh ada tuh begitu ceritanya nih, laki 2 perempuan 2. Yang pertama yang lelaki katanya dipikir-pikir sama yang dipintain sama Ustadz, apa ya namanya nih, udah aja pertama dinamakan Ahmad Hasapah, yang kedua dinamakan Muhammad Jakar, yang ketiga yang perempuan dinamakan Siti Pajeriah, yang satu lagi dipanggil Siti Duburiah. Iya, kan kalau tahu tuh mohon maaf, Hasapah helm laki-laki itu namanya Hasapah bahasa Arabnya. Jakar batangnya Jakar. Nah, Pajeriah, Pajeri punya perempuan yang berdanau tiada danau, yang danau ada rumput di atas gitu. Parji namanya biar tahu itu mah. Ada lagi Dubur, tahu nggak Dubur? Iya, tempatnya siut, tahu nggak siut? Tahu nggak siut? Iya, tempat keluarnya berian yang berwarna kuning. Benar nggak? Iya. Tuh ceritanya ini malah lagi cerita. Terus kata yang punya anak, Ustadz itu manggilnya apa? Oh, kata dia, bukan ini, kata dia. Udah panggil aja anak-anak beb. Pada panggil, kata dia. Panggilannya jadi 4 nama biar satu panggilan. Tadi itu tuh ada cerita begitu. Tapi kalau bisa namain yang baik. Minta kalau kita mau namain nama imam, nama ulama nggak apa-apa, tabarukan. Seperti Imam Nawawi gitu, seperti Imam Bukhari, nggak apa-apa. Nama kiai yang bagus silakan. Padahal kalau tahu tuh Bukhari itu nama kampung. Imam Bukhari panggilannya Imam Bukhari, nama aslinya mah Muhammad bin Abdullah. Dia lahir dan tinggalnya di kota Bukhara, Rusia. Tuh. Ada lagi Nawawi, itu dari kampung Nawa. Ada tuh kalau di Tanara pinggir pantai namanya Nawawi, apa kampung Nawa. Nama aslinya mah Muhammad bin Umar, ketelanya Imam Nawawi. Iya kayak Jarkasi, aslinya orang Tegal Langus, dipanggilnya Imam At-Tegangi. Jangan ngomong Tegal Langus, jangan malu jangan. Iya, karena saya pernah pengalaman mondok di daerah Tangerang, ditanya dari mana, Tegalangus. Iya, kadang-kadang mendokongnya ada, apa jawaban dia? Oh, pantesan orangnya angus, sesuai dah. Iya, makanya ketika saya sekolah di Rawalini, dari mana? Dari Tegang. Di mana Tegang? Cari di Google. Putra Tegang kan bagus. Iya, Tegang tingkatan Tegal Angus. Iya, apalagi Tegalangus di pojok sono, no pojok tetangganya ada kebun tai. Enggak enak jasa. Dari mana kebun tai? Yang nggak tahu mah waduh suka berak di kebun, orang nggak punya WC. Nggak taunya mah sejarahnya tempat keluar apa buang tai tebu. Nah, disingkat apa? Bagus singkatannya mah. Bontai. Iya. Apa tuh bontai? Cari aja sono di kamus. Nggak bakal ketemu. Kalau bonteng mah ada banyak di keronjok nonton puan. Begitu. Jadi pertama kewajiban orang tua terhadap anak, ingat memberi nama yang bagus. Kalau bisa lelaki dimulai dari kata Abdul atau Ahmad atau Muhammad. Tuh yang pertama. Yang kedua, kalau perempuan bagaimana? Kalau ke perempuan sunnahnya Siti. Ingat Siti itu kepanjangannya mah Saidati. Karena takut keberatan namanya kan Saidati itu Gusti. Makanya dipotong letter jadi Siti. Kayak Jarkasi, potong letter panggilannya Jar. Namanya Jarkasi. Kayak Imam Jarkasi bagus. Panggilannya Jar. Ada lagi Ahmad Fauji Maulana Hasim, bagus namanya. Iya, panggilannya ngomong apa? Napi. Iya. Ini kadang-kadang ada itulah dipotong letter. Tadi tuh Hasan Basri panggilannya Bram. Orang tua mah namain anak bagus-bagus tuh. Iya, makanya sunnah atau harus
memberikan nama anak yang